wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, 12 MIPA 2. Di sini kami akan menampilkan video pembuatan selai dari kulit buah naga. Perkenalkan, nama saya Tabina. Perkenalkan, nama saya Pira. Perkenalkan, nama saya Laras. Perkenalkan, nama saya Taufik. Perkenalkan, nama saya Radika. Perkenalkan, nama saya Wina. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan: 300 gram kulit buah naga, gula pasir dan kayu manis, 300 ml air, wajan dan spatula, talenan dan pisau, blender, timbangan. Langkah-langkah pembuatannya: cuci bersih kulit buah naga, lalu buang kulit yang seperti sirip, iris kecil-kecil kulit buah naga. Blender kulit buah naga dengan 300 ml air hingga halus, kemudian disaring. Masukkan kulit buah naga yang sudah di blender hingga mendidih. Lalu masukkan kayu manis yang telah dicuci, gula pasir 300 gram, lalu aduk-aduk. Karena setelah dimasukkan gula menjadi mencair. Aduk terus hingga mengental, kurang lebih sekitar 30 menit. Masukkan selai ke dalam toples, beri label, dan simpan di dalam kulkas. Monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisasi menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, ribosa, dan gluktosa. Di samping merupakan contoh gambar struktur rangkaian glukosa, fruktosa, ribosa, dan gluktosa. Disakarida. Disakarida merupakan dimer gabungan dua molekul monosakarida yang sejenis atau berbeda jenis. Oleh karena itu, hidrolisis disakarida akan menghasilkan dua monosakarida. Contohnya seperti gambar di bawah, yaitu sukrosa atau gula tebu, dimer dari glukosa dan fruktosa. Yang terakhir yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari beberapa monosakarida, contohnya seperti amilo putih dan sulosa. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh rangkaian atom di bawah yang merupakan dari polisakarida. Yang kedua ada pengertian gula pasir. Gula pasir adalah karbohidrat sederhana yang berbentuk kristal dan berasal dari sari tumbuhan seperti tebu, nira, aren, dan kelapa. Gula pasir memiliki unsur kimia C12, H22, O11. Apa itu buah naga? Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari genus Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Palestina, Australia Utara, dan Tiongkok Selatan. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari buah naga. Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, terpenoid, flavonoid, tiamin, niacin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan fitoalbumin. Kulit buah naga mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jenis antioksidan utama dalam kulit buah naga yaitu: pertama, betalain, pigmen alami yang memberi warna merah keunguan pada kulit buah naga.
berfungsi sebagai antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif, berpotensi dalam mencegah kanker dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kedua, ada flavonoid, senyawa antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan otak, dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes, berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. 3. Vitamin C membantu meningkatkan sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka, berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen untuk kulit yang lebih sehat dan elastis. 4. Polifenol, senyawa bioaktif yang memiliki sifat anti-inflamasi dan anti kanker, membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif yang dapat menyebabkan penuaan dini. Campuran. Terdapat 3 macam campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen, contohnya larutan garam dapur, larutan urea. Ukuran partikel zat terlarut di dalam suatu larutan lebih kecil dari 10⁻⁷ cm atau kurang dari 1 nanometer, sehingga sangat sulit diamati. Jika larutan ini disaring, tidak akan ada zat yang tersaring. Selanjutnya, suspensi. Suspensi adalah dispersi zat yang ada di dalam air. Zat ini merupakan zat berukuran besar, merupakan gabungan dari molekul-molekul zat terdispersi. Contohnya, pasir dan air, campuran tepung dan air. Ukuran partikel zat terdispersi di dalam suspensi lebih besar dari 10⁻⁵ cm atau kurang dari 100 nanometer, sehingga masih dapat diamati dengan mudah. Suspensi dapat disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Koloid. Koloid merupakan campuran dua zat atau lebih yang bersifat heterogen, tetapi tampak homogen antara keduanya. Partikel zat ini berukuran kecil 1-1000 nanometer. Partikel koloid tidak dapat mengendap jika didiamkan dan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Ciri-ciri koloid: 1. Campuran heterogen. 2. Stabil dan tidak mengendap. 3. Tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. 4. Efek Tyndall. Jenis-jenis koloid. Koloid slow, partikel padat terdispersi dalam cairan, contohnya tinta dan cat. Koloid gel, sol yang mengental dan membentuk struktur semi padat, contohnya agar-agar dan selai. Aerosol padat, partikel padat yang tersebar dalam gas, contohnya kabut. Aerosol cair, partikel yang tersebar dalam gas, contohnya parfum semprot. Emulsi, campuran dua cairan yang tidak saling larut dengan bertuan zat pengemulsi, contohnya mayones dan susu. Emulsi padat, emulsi yang berbentuk zat padat, contohnya keju dan mentega. Busa, gas yang terperangkat dalam cairan, contohnya sabun. Buih, busa padat, gas yang terperangkap dalam padatan, contohnya styrofoam dan busa. Teknik pengawet makanan. Pengawet makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Pengertian lain dari pengawetan merupakan suatu teknik dan tindakan yang dilakukan oleh manusia agar bahan makanan dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Bahan ini digunakan agar mikroba dalam makanan tidak terurai, memfermentasi sehingga menimbulkan asam pada makanan. Bahan pengawet dapat berasal dari sumber alamiah maupun sintetik tergantung dari segi penerapan bahan pengawet itu. Kemudian disesuaikan dengan jenis bahan makanan yang akan diawetkan. Secara garis besar ada dua cara dalam mengawetkan makanan, yaitu fisik serta biologi dan kimia. Yang pertama ada pengawetan secara fisik. 1.
pemanasan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat, tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional, seperti vitamin dan protein. Tujuannya agar bakteri jahat mati. Yang kedua ada teknik pendinginan, dan dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Yang ketiga ada pembukuan, pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Yang keempat ada pengasapan, perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang. Yang kelima ada pengalengan, perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet dan fisika, ruang hampa dalam koleng. Proses pengalengan adalah proses mengawetkan makanan dengan cara menyimpan makanan dalam wadah yang tertutup rapat dan disterilkan dengan cuaca panas. Teknik ini dilakukan agar bahan makanan bebas dari kebusukan beserta nilai gizi, cita rasa, dan daya tarik. Yang keenam ada pembuatan acar, sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Yang ketujuh ada pengentalan, dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair. Yang kedelapan ada pengeringan, mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Yang kesembilan ada pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Yang ke-10 ada iradiasi untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. Yang kedua ada pengawetan biologi dan kimia. Yang pertama ada penambahan enzim seperti papain dan bromain. Yang kedua ada penambahan bahan kimia, misalnya asam sitrat, garam, dan gula. Yang ketiga ada pengasinan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan makanan. Yang keempat ada pemanisan, menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Yang kelima ada pemberian bahan pengawet, biasanya diterapkan pada bahan yang cair atau mengandung minyak. Bahan pengawet makanan yang ada bersifat beracun dan karsinogenik. Bahan pengawet tradisional yang tidak berbahaya adalah garam seperti asin dan telur asin, sirup karena gula kental dapat mencegah pertumbuhan mikrob, kalsium propionat atau natrium propiona digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang, asam sorbat menghambat pertumbuhan kapang dalam keju, sirup, dan buah kering. Fungsi penambahan gula pasir pada selai tentunya agar memberikan rasa manis pada selai dan juga membantu membentuk tekstur selai. Tetapi bukan hanya itu saja, ada beberapa fungsi lain, yaitu gula pasir bisa menjadi pengawet alami karena gula pasir menciptakan lingkungan hipertonik, yang berarti konsentrasi gula di luar sel bakteri dan jamur lebih tinggi daripada di dalam sel. Hal ini menyebabkan air keluar dari sel mikroorganisme melalui osmosis, sehingga menghambat pertumbuhan dan aktivitasnya, dan memperpanjang umur simpan selai. Gula pasir juga membantu mengontrol kandungan air dalam selai, mencegah selai menjadi terlalu lembek atau kering. Unsur kimia yang berperan yaitu karbon, merupakan unsur utama dalam molekul sukrosa atau gula pasir. Yang kedua ada hidrogen, terdapat dalam molekul sukrosa dan berperan dalam reaksi kimia selama proses pembuatan selai. Yang ketiga ada oksigen, terdapat dalam molekul sukrosa dan penting dalam reaksi oksidasi dan reaksi lainnya selama proses pembuatan selai. Fungsi kayu manis pada pembuatan selai bukan hanya untuk cita rasa dan aromanya yang khas, tetapi juga memberikan pengaruh antioksidan. Kayu manis mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol yang dapat membantu melindungi selai dari kerusakan oksidatif dan memperpanjang umur simpannya. Antioksidan ini membantu mencegah perubahan warna dan penurunan kualitas selai seiring waktu. Unsur kimia yang berperan dalam senyawa utama kayu manis adalah sinamaldehida, C9H8O, dan etilsinamat, C11H12O2. Senyawa utama aroma dan rasa khas kayu manis. Mereka terdiri dari unsur C, H,
dan O. Polifenol adalah antioksidan yang penting dalam kayu manis. Struktur kimia yang bervariasi, tetapi umumnya mengandung banyak gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Mereka terdiri dari unsur C, H, dan O. Selai termasuk keloid gel karena terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Koloid gel adalah sistem koloid di mana fase terdispersi terbentuk padatan namun masih bisa bergerak dalam medium cair yang lebih kental sehingga membentuk tekstur padat atau semi padat. Gel dapat terbentuk dari suatu sel yang mengadopsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Dalam selai, bahan pengental seperti pektin dalam kulit buah naga berperan dalam pembentukan tekstur kental dan dapat dipotong atau dibentuk seperti pada gel. Namun, tetap mempertahankan kelembapan dan keseragaman. Maka dari itu, selai digolongkan sebagai koloid gel. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan percobaan pembuatan selai dari kulit buah naga, dapat disimpulkan bahwa kulit buah naga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan selai. Proses pembuatan selai ini melibatkan prinsip koloid, khususnya jenis gel, di mana pektin dalam kulit buah naga berperan dalam pembentukan tekstur selai. Selain itu, penggunaan gula dan asam nitrat membantu meningkatkan rasa serta memperpanjang masa simpan selai. Hasil percobaan menunjukkan bahwa selai dari kulit buah naga memiliki tekstur yang cukup kental, warna yang alami dan menarik, dan rasa yang khas. Oleh karena itu, pembuatan selai dari kulit buah naga tidak hanya mengurangi limbah pangan, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.